Pemirsa, Menteri Pertahanan Syarif Samsudin dan Menteri Luar Negeri Sugiono menyambut kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 27 Mei. Menhan menyambut kedatangan Macron merupakan bentuk komitmen kedua negara untuk memperkuat kerjasama, salah satunya di bidang pertahanan. Presiden Prancis Emmanuel Macron didampingi Ibu Negara Prancis Brigitte Macron tiba di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Selasa malam 27 Mei 2025. Kedatangan Macron disambut oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Sejumlah pasukan jajaran kehormatan dan atraksi tarian dan musik tradisional khas Betawi turut mewarnai prosesi penyambutan orang nomor 1 di Prancis itu. Dalam kesempatan tersebut, Menhan Syafri mengatakan kunjungan Macron ke Indonesia untuk memperkuat kerjasama kedua negara, salah satunya di bidang pertahanan. Hal senada juga diungkapkan Macron, di mana kedatangannya sebagai bentuk persahabatan yang strategis. Kita akan menandatangani LOI besok sama-sama dengan para menteri yang lain. Intinya adalah kita akan kembangkan kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Prancis, khususnya untuk alutsista strategis. And now with my wife and my delegation, we are extremely happy to be here in Indonesia. I do thank the Minister of Defense, and I'm very excited to meet again with my brother, President Prabowo. He's a great friend of mine, and the relationship with your country is a very strategic and friendly one. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima langsung kunjungan kenegaraan Presiden Macron di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 28 Mei. Selanjutnya keduanya akan melakukan lawatan ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Cahyasari Genta Tenri, Kantor Berita Antara mewartakan. Kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Istana Kepresidenan Jakarta mencakup penandatanganan sejumlah dokumen kerjasama antara kedua negara. Kunjungan itu berlangsung pada Rabu 28 Mei. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, rangkaian pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron tidak hanya diwarnai dengan suasana hangat persahabatan, namun juga menghasilkan capaian-capaian kemitraan yang tertuang dalam dokumen-dokumen kerjasama yang ditandatangani dan disepakati dalam kunjungan Presiden Macron ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 28 Mei. Berbagai dokumen kesepakatan tersebut ditandatangani di hadapan kedua pemimpin negara usai berjalannya pertemuan empat mata atau tete-a-tete antara Presiden Prabowo dan Presiden Macron yang diikuti dengan pertemuan bilateral bersama delegasi kedua negara. Ada sebanyak 20 kerjasama yang disepakati dan ini menyebar di berbagai sektor. Pertama, ada deklarasi bersama terkait pembangunan kemitraan strategis Indonesia dan Prancis hingga 2025. Kemudian deklarasi bersama terkait strategi budaya, deklarasi bersama terkait resolusi damai tentang Palestina dan implementasi solusi dua negara, juga pernyataan bersama antara kedua presiden. Kemudian ada 11 dokumen kerjasama antar pemerintah yang ditandatangani oleh para menteri yang mewakili masing-masing bidang. Dan ini menyebar di bidang-bidang seperti pertahanan, pembangunan kapasitas diplomasi, pertanian, sumber daya mineral, kreatif, hingga transportasi dan olahraga. Penandatanganan ini juga disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden Macron. Ditakannya dokumen-dokumen ini disebut Presiden Prabowo menjadi kesepakatan melangkah lebih jauh dalam hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Selain itu, pada saat yang sama juga sempat ditandatangani sejumlah dokumen kerjasama antara pemerintah dan bisnis, juga dalam skema business to business yang mencakup bidang pangan dan investasi. Selanjutnya, Presiden Macron dijadwalkan untuk menghadiri jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum kemudian melanjutkan kegiatan di kawasan Magelang, Jawa Tengah pada 29 Mei esok
Dari Jakarta, Arya Sindiara, Cahaya Sari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyerahkan bantuan langsung kepada warga terdampak bencana gempa bumi 6,0 magnitudo di Bengkulu Selasa 27 Mei. Para korban mendapatkan bantuan berupa buku tabungan dan rekening dana stimulasi dengan nominal bervariasi sesuai tingkat kerusakan rumah yang dialami. Pesan khusus dari Pak Wapres menyampaikan bahwa dana-dana yang diterima oleh masyarakat itu harus cukup. Tadi cukup, kalau rusak ringan cukup, rusak sedang juga cukup, dan rusak berat bisa mendirikan bangunan kembali yang layak huni bagi masyarakat. Merebaknya aplikasi micet di kalangan anak muda menjadi salah satu hal yang kontroversial di kalangan masyarakat. Dampaknya bukan hanya pada diri pengguna, namun juga pada masyarakat sekitar. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.